Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Willy Gradinta Yatlan. Biasa dipanggil Ustadz Dimas, Ustadz Willy. Di sini saya mengajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dan 8. Untuk kelas 7, saya mengajar 7A dan 7B. Sedangkan untuk kelas 8, saya mengajar kelas 8 putra, yaitu 8A, B, C, dan D. Insya Allah untuk satu semester ini saya akan membersamai kalian kelas 7, khususnya kelas 7A dan 7B. Jadi mohon kerjasamanya ya. Kita akan menciptakan suasana kondisi belajar yang kondusif, yang tentu saja akan bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Berikut akan saya sampaikan tentang kontrak belajar yang nanti akan kalian ikuti selama mengikuti pelajaran saya. Oke, silakan disiapkan, boleh catat ya, disiapkan pensil ataupun pulpen, buku catatan, nanti bisa ditulis ya, biar ya ingat terus gitu kan, apa sih aturannya ketika mengikuti pelajaran bahasa Inggris, apa sih yang boleh, apa sih yang enggak gitu ya. Nah, kalau di sini saya sih orangnya simpel. Saya cuman ada 6 kontrak belajar yang menurut saya itu cukup penting dan harus kalian taati ya selama mengikuti pelajaran. Meskipun ini pembelajarannya online, tapi ya menurut saya tidak masalah kalau diterapkan. Yang pertama adalah disiplin waktu. Ya, jadi ketika kita memulai pembelajaran, itu hal yang pertama harus kalian lakukan adalah disiplin waktu. Yang seperti apa yang dimaksud dengan disiplin waktu? Yaitu ketika kalian akan mengikuti pembelajaran itu harus siap sebelum pembelajaran dimulai. Jadi semisal pembelajaran mulai jam 8, ya berarti kalian maksimal jam 8 kurang 5 menit itu harus sudah siap di depan laptop, di depan handphone kalian, dan sudah login gitu ya, sudah login dengan akun kalian di LMS. Nah, itu disiplin waktu. Ada pepatah mengatakan bahwa kesuksesan itu diawali dengan pembiasaan disiplin waktu. Jadi kalau kalian ingin jadi orang sukses, maka yang pertama yang dilakukan itu adalah membiasakan diri dengan disiplin waktu. Begitu. Kemudian yang kedua, wajib hukumnya mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Jadi tidak ada kata membolos, tidak ada kata skip pembelajaran. Dari awal saya membuka pelajaran, saya memberikan penjelasan materi, saya memberikan tugas, itu semuanya wajib ikut. Jadi tidak ada kata bolos atau tidak mengikuti pembelajaran kecuali dengan uzur syar'i. Jadi semisal ada yang sakit, semisal ada yang mohon maaf keluarganya ada yang meninggal sehingga harus izin dan meninggalkan kelas ya, dalam arti meninggalkan pembelajaran secara online, itu tidak masalah. Ada pula ketika pembelajaran kalian merasa ingin ke belakang, merasa ingin buang air besar, buang air kecil, silakan izin ya. Yang pertama itu izin. Jadi misal kalian lewat chatting atau lewat interaktif, Ustadz mohon izin saya ke belakang, oke, nggak masalah, silakan. Yang penting izin ya. Jadi jangan sampai ketika pembelajaran tiba-tiba hilang gitu kan, hilang tanpa ada keterangan dan tidak kembali lagi. Nah, kalau semisal hilangnya gitu karena sinyal, itu saya maklumi mas, karena memang di beberapa tempat itu memang kekuatan sinyalnya untuk internet itu kan beda-beda. Ada yang sinyalnya kuat, ada yang sedang, ada yang lemah ya kan. Kalau yang lemah mungkin bisa jadi ketika pembelajaran tiba-tiba sinyalnya hilang ya kan. Nah, dia otomatis kalau hilang kan ya otomatis kayak ke lockout gitu ya. Dan tapi setelah itu nanti dia masuk lagi ya. Itu masih saya maklumi ya, kecuali ketika dia hilang dan tidak ada keterangan dan dia tidak masuk ke dalam kelas interaktif itu lagi. Nah, itu sudah beda urusan ya kan. Yang terpenting satu, silakan wajib hukumnya mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga,
wajib mengerjakan tugas, ya. Eh, Salah satu bentuk penilaian yang nanti akan kalian ikuti di mapel saya itu adalah berdasarkan dari nilai tugas, kemudian penilaian harian atau ulangan harian. Nah, tugas ini bisa macam-macam ya Mas ya. Bisa berbentuk proyek, ya, bisa berbentuk tugas harian, tugas kelompok, dan lain sebagainya, ya. Nah, semua itu ketika nanti saya memerintahkan kalian untuk mengerjakan tugas, itu silakan dikerjakan semaksimal mungkin, ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tanpa alasan yang jelas, ya. Jadi diusahakan mengerjakan apapun hasilnya. Itu lebih saya hargai ketimbang kalian tidak mengerjakan sama sekali dan ya pokoknya kayak nggak niat gitu ya Mas ya. Nah, itu saya seperti itu yang saya kurang suka gitu ya. Jadi kerjakan tugas dengan maksimal apapun bentuknya, ya, itu kerjakan. Nah, kemudian kaitannya dengan penilaian harian atau ulangan harian juga sama. Nanti mungkin satu bab selesai, nanti kita adakan penilaian harian atau mungkin nanti per blok gitu ya. Jadi nggak satu bab tapi satu pembahasan. Nanti kita ulangan harian juga bisa. Itu kondisional, ya. Nah, kemudian untuk proyek itu waktunya lebih panjang Mas. Jadi kemarin kalau tahun lalu saya pernah kasih proyek ke anak-anak itu membuat video. Jadi mereka membuat percakapan sendiri, kemudian ada yang ngerekam gitu ya, terus mereka saling bercakap-cakap, kemudian ada editing sedikit, kemudian dikirim ke saya. Nah, itu penilaiannya itu cukup tinggi Mas, karena ya membuat video itu kan bukan hal yang mudah. Jadi kalian membuat itu saja itu nilainya sudah tinggi, ya. Ada niat membuat, kemudian membuatnya apapun hasilnya itu nilainya sudah cukup tinggi. Nah, makanya kalau ada tugas berbentuk proyek, ya, ataupun berbentuk produk itu dikerjakan dengan maksimal, ya. Jadi jangan males-malesan, ya, rugi Mas kalau males. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ya. Nanti kalau mau tanya bisa pakai WA ya, pakai WA atau pakai LMS, nanti bisa kita chat di situ di forum nanti. Kemudian sudah satu disiplin waktu ya, dua wajib mengikuti KBM online dari awal hingga akhir, kemudian wajib mengerjakan tugas. Nah, yang keempat adalah utamakan proses daripada hasil. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kalian mengerjakan sesuatu, baik itu ulangan harian ataupun tugas harian, itu utamakan prosesnya Mas, bukan hasilnya. Jadi hasil itu adalah bonus, yang utama adalah proses. Jadi ketika kalian kalian mau ada ulangan harian, kemudian kalian persiapan belajar semalam suntuk menghafal, kemudian mempraktekkan gitu ya dengan temannya. Nah, itu prosesnya yang harus kalian utamakan Mas, seperti itu. Jadi nanti misalnya ya kalian setelah berusaha semaksimal mungkin tapi kok dilalah nilainya itu tidak di atas KKM atau mungkin bahkan di bawahnya jauh gitu ya, itu bagi saya nggak apa-apa Mas, ya. Karena saya lebih menilai ke proses kalian ketika mengerjakan ulangan harian, itu yang terpenting, ya. Saya lebih menghargai, saya lebih suka kalian mendapatkan nilai 60 tapi itu hasil dari kerja keras kalian sendiri, daripada kalian mendapatkan nilai 90 tapi hasil dari mencontek, semisal tanya kanan kiri ya, ataupun membuka buku ketika ulangan. Nah, itu kan hal yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi saya lebih suka kalian dapat 60 nilainya tapi itu dari hasil keringat kalian sendiri. Karena di sini yang saya nilai adalah prosesnya. Kemudian yang kelima, nah, masih terkait dengan yang nomor 4 ya. Yang kelima adalah utamakan kejujuran daripada yang lain, ya. Kejujuran itu mahal harganya dan dia tidak
setiap orang memilikinya, ya. Jadi orang yang memiliki rasa kejujuran dan mendahulukannya di atas yang lain itu spesial, ya. Jadi apapun itu kalian harus jujur, Mas. Jangan menceritakan sesuatu yang bukan sebenarnya, ya kan. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan tugas, ya kerjakan. Kalau saya perintahkan, Mas kerjakan sendiri, ya kerjakan sendiri. Mas kerjakan kelompok, nah silakan berkelompok, ya. Jadi kejujuran itu tadi harus kalian junjung tinggi, ya, ketika pembelajaran. Jadi kalau saya bilang, Mas nggak boleh kerjasama, ya jangan kerjasama, ya kan. Karena kan perintahnya jelas. Kalau kalian melanggar perintahnya, ya berarti itu hal yang tidak terpuji, kan, ya kan? Sudah diamanai tapi tidak melaksanakan amanah. Nah, itu kan hal yang tidak terpuji, ya. Jadi utamakan kejujuran. Oke. Kemudian yang keenam dan terakhir untuk kontrak belajar, di sini saya pakai bahasa Inggris, ya, Mas. You respect me, I will respect you more. Ya, artinya ketika kamu menghormati saya, maka saya akan lebih menghormati kamu. Ya, jadi kalau kalian ketika pembelajaran itu sangat menghargai saya di kelas, ya saya akan lebih menghargai kamu, Mas. Ya, you love me, I love you more. Ya, sebagai seorang guru dan murid, ketika kamu menghargai saya, ya saya akan memberikan lebih, ya. Saya akan berikan materi yang maksimal, ya, nilai yang terbaik dan lain sebagainya. Nah, itu kan tergantung kalau kalian mentreatment saya atau memperlakukan saya. Tapi sebaliknya, ketika kalian tidak menghargai saya di kelas, ya hasilnya juga berbanding terbalik, ya kan. Ya saya juga tidak akan begitu menghargai kalian karena kalian nggak menghargai saya kok, ya kan. Jadi kuncinya kita saling menghargai di kelas, ya kan. Kita menciptakan kondisi pembelajaran yang dia kondusif dan bermanfaat bagi semua, ya, bermanfaat bagi diri saya ataupun diri kalian sendiri. Oke. Berikutnya untuk materi pembelajaran, ya. Jadi kita di kelas 7 ini, di semester 1 ini ada 4 unit, ya, unit atau bab gitu, ya. Ada unit 1, unit 2, unit 3 dan unit 4. Nah, unit 1 itu nanti materinya tentang greetings, ya, atau salam. Greetings, partings, thankings, apologizing, ya. Greeting itu salam, parting itu berpamitan, kemudian thanking itu berterima kasih, apologizing itu meminta maaf. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan salam, ya kan, kemudian untuk berpamitan, berterima kasih dan meminta maaf. Nah, jadi ada 4 itu. Kemudian unit 2 itu kita materinya tentang self introduction atau perkenalan diri. Jadi perkenalan diri ini nanti yang, ya, otomatis kita akan belajar bagaimana caranya kita memperkenalkan diri dalam percakapan secara non formal maupun ketika kita memperkenalkan diri dalam sebuah kondisi yang formal atau yang resmi. Nah, nanti akan kita pelajari di situ. Selain itu di unit 2 ini nanti kita akan belajar tentang namanya subject pronoun, kemudian ada possessive pronoun atau kata ganti, ya, kata ganti subjek orang pertama, kemudian ada kata ganti tentang kepemilikan, ya, possessive pronoun. Kemudian yang ketiga di bab 2 ini nanti akan kita pelajari adalah jadi selain kita memperkenalkan diri, kita juga akan memperkenalkan orang lain, ya. Jadi others introduction. Jadi ketika kalian ingin memperkenalkan teman kalian, keluarga kalian dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di unit 2. Kemudian unit 3 itu kita akan belajar tentang time, waktu. Jadi tentang pengucapan hari, bulan, tahun, kemudian ada tanggal dan pengucapan jam, ya. Sudah pernah belajar belum tentang jam? Ya, mungkin beberapa sudah, ya. Jadi
tentang misalnya pengucapan jam 7.30 misalnya, half past 7, kemudian jam 6.45 misalnya, a quarter to 7, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita pelajari di unit 3 tentang waktu. Untuk hari jelas ya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember. Nah, itu nanti akan kita pelajari di unit 3 khusus tentang waktu. Dan yang terakhir untuk unit 4 di semester 1 ini, kita akan belajar tentang things around us atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan mulai nanti dengan menghafal kosakata terkait dengan benda yang ada di sekitar sekolah kita, di kelas, ya kan, di lingkungan sekolah, dan penyebutannya pula dengan menggunakan apakah itu benda singular atau plural, ya, benda yang hanya jumlahnya satu atau lebih dari satu. Kemudian nanti setelah di sekolah kita akan ke tempat umum gitu ya, tempat umum, dan kemudian di rumah. Nah, kalau di rumah ini nanti selain mempelajari tentang benda-benda, kita juga akan belajar tentang pembagian ruang di rumah, ya kan, dari depan, dari porch, kemudian living room, bedroom, bathroom, kitchen, dan seterusnya. Nah, itu nanti kita pelajari di unit 4 ya. Nah, jadi mungkin itu saja untuk materi kita. Jadi ada totalnya ada 4 unit ya untuk semester 1 ini, dan saya sangat berharap sekali kita semua nanti ketika dalam kegiatan belajar mengajar itu bisa maksimal, minim dengan kendala ya, karena kalau mengingat online itu kan pasti rentan dengan kendala, terutama jaringan ya. Tapi saya sangat berharap sekali ketika kita nanti KBM itu tidak ada kendala, jadi semuanya bisa tersampaikan dengan maksimal. Begitu saja dari saya. Insya Allah nanti kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.